kamu sampai di sini, dan itu bukan kebetulan. Mungkin ada sesuatu di dalam dirimu yang membawamu pada momen ini. Mungkin sebuah suara sunyi di benakmu berbisik, "Dengarkan ini," karena bisa jadi ini adalah kunci yang selama ini hilang untuk mengubah hidupmu. Jangan melompat, jangan melewatkan, karena apa yang akan kamu dengar sekarang bisa menjadi titik balik antara terus hidup seperti biasanya atau akhirnya terbangun pada kekuatan tak terlihat yang selalu ada di dalam dirimu. Berapa kali kamu bertanya pada dirimu sendiri, apakah hidup ini menyimpan sesuatu yang lebih besar untukmu? Berapa kali kamu merasa ada kekuatan tersembunyi yang bisa menuntunmu, jika saja kamu punya keberanian untuk percaya? Napoleon Hill pernah berkata bahwa setiap pencapaian besar dimulai lebih dulu di dalam pikiran, jauh sebelum ia mewujud dalam dunia nyata. Ia mengingatkan kita bahwa kita harus percaya sebelum melihat, karena iman adalah penglihatan bagi mereka yang berani melangkah meski mata belum dapat menangkap tujuan akhir. Dan di sini aku ingin bertanya padamu, apakah kamu sungguh percaya pada dirimu sendiri? Bukan hanya saat segalanya terlihat mudah, tapi juga ketika kegelapan menutupi jalan dan tidak ada seorang pun yang percaya padamu? Kebanyakan orang hanya percaya ketika buktinya ada di depan mata. Tetapi mereka yang membentuk masa depan, mereka yang melampaui batas, adalah orang-orang yang memilih percaya, bahkan sebelum tanda-tanda itu muncul. Bayangkan sejenak seorang petani yang menanam benih di tanah. Saat ia menutup benih itu dengan tanah, ia tidak melihat apapun, hanya kegelapan. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, tidak ada tanda kehidupan. Namun di dalam tanah, dalam keheningan, benih itu sedang berubah, menyerap energi, bersiap untuk tumbuh. Jika sang petani menyerah dalam keheningan itu, ia tidak akan pernah melihat buahnya. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu menanam impian, keinginan, tujuan, tapi kamu harus memelihara iman yang tak terlihat, kesabaran yang sunyi, hingga akhirnya benih itu bertunas. Napoleon Hill mengajarkan kita bahwa syarat pertama menuju kesuksesan adalah hasrat yang membara. Bukan hasrat yang lemah, yang padam di hadapan kesulitan pertama, melainkan api dalam yang tetap menyala meski semua orang di sekitarmu meragukanmu. Hasrat itu, jika disatukan dengan iman, melahirkan kekuatan yang hampir supranatural. Ia menyebutnya faith applied, iman yang diterapkan. Karena iman bukan sekadar menunggu, iman adalah bertindak, seolah-olah apa yang kamu inginkan sudah nyata, meski mata belum melihatnya. Pikirkan hidupmu saat ini. Berapa banyak mimpi yang kamu biarkan mati karena tidak punya kesabaran menunggu benih itu tumbuh? Berapa kali kamu berhenti di tengah jalan karena tampaknya mustahil? Mungkin hari ini kamu berada tepat di titik itu, menatap kehampaan, merasa bahwa tidak ada yang sedang terjadi. Tapi, bagaimana jika aku katakan bahwa kehampaan ini justru ruang yang diperlukan agar sesuatu yang baru bisa lahir? Bagaimana jika kegelapan ini bukanlah akhir, melainkan inkubator bagi bab berikutnya dalam hidupmu? Hill berkata bahwa iman adalah satu-satunya penawar kegagalan. Itu berarti kegagalan tidak benar-benar ada sampai kamu menerimanya. Selama kamu percaya, selama api hasratmu tetap menyala, kamu tidak pernah gagal. Kamu hanya sedang matang. Setiap jatuh, setiap rintangan, setiap keheningan adalah bagian dari persiapan. Tapi bagaimana caranya percaya saat tidak ada yang terjadi? Bagaimana menjaga iman ketika kenyataan seolah berteriak sebaliknya? Inilah jawabannya. Kamu harus melatih pikiranmu untuk melihat melampaui apa yang tampak. Pikiran manusia adalah ladang subur yang menerima benih apapun, entah itu benih ketakutan atau benih keyakinan. Jika kamu menanam keraguan, kamu akan menuai ketidakpastian. Jika kamu menanam keyakinan, kamu akan menuai keberanian. Itu sebabnya Hill menekankan pentingnya autosugesti.
Mengulang setiap hari kata-kata yang memperkuat visi hidupmu. Bayangkan dirimu berdiri di depan cermin, menatap matamu sendiri dan berkata, "Aku mampu, aku akan berhasil, aku sudah hidup dalam kehidupan yang kuinginkan." Pada awalnya, pikiranmu mungkin menolak, mungkin mengejekmu, karena ia tidak melihat buktinya. Tapi terus ulangi, terus percayai, terus tanamkan. Pengulangan akan menciptakan akar. Dan tanpa kamu sadari, kata-kata itu akan menjadi kenyataan. Banyak orang percaya bahwa percaya adalah sikap pasif, seolah menunggu sesuatu jatuh dari langit. Tapi Hill menunjukkan bahwa percaya adalah tindakan aktif, sebuah gerakan batin yang menciptakan energi. Iman yang dipadukan dengan tindakan adalah kekuatan yang mengubah yang tak terlihat menjadi terlihat. Setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju mimpimu adalah pernyataan pada semesta. Aku percaya. Aku yakin. Aku siap. Dan keyakinan itu akan menarik keadaan, orang, dan kesempatan yang sebelumnya terasa mustahil. Sekarang aku ingin bertanya padamu, benih apa yang perlu kamu tanam hari ini? Mimpi apa yang selama ini kamu takut percayai karena tampak terlalu besar? Mungkin itu membangun bisnis, menulis buku, berganti karier, memperbaiki hubungan, atau mengubah kesehatanmu. Tidak peduli apa mimpinya, prinsipnya sama. Kamu harus terlebih dahulu percaya sebelum melihat. Dan di sini ada sebuah metafora kuat. Jembatan tak terlihat. Bayangkan dirimu berdiri di tepi jurang yang dalam. Di seberang sana ada kehidupan yang kamu impikan. Tetapi tidak ada jembatan yang terlihat. Banyak orang menyerah, mundur, menetap di tempat mereka berada. Namun mereka yang berani melangkah akan menemukan bahwa setiap langkah yang diambil, sepotong jembatan tak terlihat muncul di bawah kaki mereka. Jembatan itu hanya menampakkan diri bagi mereka yang berjalan dengan iman. Sekarang pejamkan matamu sejenak dan tarik napas dalam. Visualisasikan kehidupan yang kamu inginkan. Lihat dirimu sudah menjalaninya seolah-olah itu nyata. Rasakan kegembiraan, kebebasan, keyakinan. Visualisasi itu bukan sekadar imajinasi. Itu adalah latihan pikiran untuk menarik apa yang kamu rindukan. Hill menyebutnya imajinasi kreatif. Kemampuan untuk membayangkan masa depan dan mengubah pikiran menjadi kenyataan. Kamu bisa memilih, tepat di momen ini, untuk mengubah arah hidupmu. Tidak peduli berapa kali kamu gagal, tidak peduli berapa banyak orang yang meragukanmu. Yang penting hanyalah apakah kamu mau percaya sebelum melihat. Karena mereka yang beriman, bahkan saat semua orang meragukan, adalah orang-orang yang menulis kisah yang diingat dunia. Dan sama seperti petani yang percaya pada benih tak terlihat, kamu juga harus percaya pada proses tak terlihat dalam hidup. Setiap pikiran positif yang kamu tanam adalah sebuah benih. Setiap tindakan disiplin adalah siraman air. Setiap hari penuh kesabaran adalah sinar matahari yang menghangatkan. Dan cepat atau lambat, kamu akan melihat buahnya. Ini baru permulaan. Perjalanan untuk percaya sebelum melihat adalah perjalanan yang dalam, penuh tantangan, namun juga membebaskan. Dan di langkah berikutnya, kita akan menyelami bagaimana mengubah iman itu menjadi kebiasaan konkret yang membentuk takdirmu. Jika pada blog sebelumnya kita berbicara tentang kekuatan untuk percaya sebelum melihat, maka sekarang kita akan menyelami bagaimana mengubah keyakinan itu menjadi kebiasaan nyata yang membentuk takdirmu. Karena iman tanpa tindakan hanyalah mimpi kosong, dan tindakan tanpa iman hanyalah kerja keras tanpa arah. Kombinasi keduanya adalah rahasia sejati untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna. Napoleon Hill selalu menekankan bahwa pikiran adalah titik awal dari segala sesuatu. Namun ia juga menambahkan bahwa pikiran yang terus-menerus dipelihara akan menuntun pada tindakan yang konsisten. Inilah mengapa kebiasaan sehari-hari menjadi fondasi yang menentukan apakah seseorang akan gagal atau berhasil. Pertanyaannya,
Apa yang kamu lakukan setiap hari ketika tidak ada yang melihatmu? Bagaimana kamu mengisi waktumu saat tidak ada sorakan, tidak ada pengakuan, tidak ada penghargaan? Disitulah letak kebenarannya. Orang-orang besar tidak terbentuk di atas panggung, mereka dibentuk dalam keheningan rutinitas harian. Hill berkata, kebiasaan adalah kabel yang kita pintal setiap hari, dan pada akhirnya kita tidak bisa memutusnya. Itu berarti setiap pikiran kecil, setiap keputusan sederhana, setiap tindakan berulang, semua itu adalah benang yang perlahan-lahan merajut takdirmu. Jika kamu membiarkan dirimu membangun kebiasaan negatif, benang itu akan menjadi rantai yang mengikat. Tetapi jika kamu memilih kebiasaan positif, benang itu akan berubah menjadi jembatan menuju impianmu. Bayangkan sebuah tetesan air yang jatuh ke atas batu. Satu tetesan mungkin tidak berarti apa-apa, tetapi tetesan demi tetesan, hari demi hari, mampu melubangi batu yang keras. Begitu pula dengan kebiasaan kecilmu. Mungkin hari ini tampak remeh, tetapi jika dilakukan berulang, ia akan mengukir jalur baru dalam pikiranmu dan akhirnya dalam hidupmu. Jadi, bagaimana cara melatih pikiran untuk percaya dan mengubah keyakinan itu menjadi tindakan? Pertama, kamu harus mengendalikan pikiran yang masuk ke dalam kepalamu. Pikiran negatif datang seperti pencuri di malam hari, dan jika kamu membiarkannya tinggal, ia akan mencuri keyakinanmu. Hill mengajarkan tentang pengendalian pikiran, bahwa kamu harus menjadi penjaga di pintu kesadaranmu. Setiap kali pikiran keraguan muncul, gantikan dengan kata-kata iman. Kedua, kamu harus melatih visualisasi. Setiap pagi, sebelum dunia menarikmu dengan distraksi, duduklah dalam keheningan, pejamkan mata, dan lihatlah dirimu sudah menjadi orang yang kamu impikan. Rasakan emosi itu, hiduplah di dalam gambaran itu, seolah-olah kamu sudah berada di sana. Ini bukan sekadar fantasi. Ini adalah program ulang untuk otakmu, karena otak tidak bisa membedakan antara apa yang benar-benar terjadi dan apa yang kamu visualisasikan dengan kuat. Ketiga, hubungkan keyakinanmu dengan tindakan kecil setiap hari. Jika kamu percaya bisa menjadi lebih sehat, mulailah dengan berjalan 15 menit. Jika kamu percaya bisa menjadi sukses, bacalah buku 5 halaman sehari. Jika kamu percaya bisa menciptakan bisnis, mulailah menulis rencana, 1 paragraf demi 1 paragraf. Tindakan kecil adalah bukti imanmu, karena tanpa tindakan, iman hanyalah kata-kata. Dan disinilah banyak orang gagal. Mereka ingin hasil besar segera, tetapi menolak untuk menghargai langkah kecil. Mereka ingin panen tanpa mau menanam. Mereka ingin melihat tanpa mau percaya. Tetapi, hukum kehidupan tidak bisa dilanggar. Benih harus ditanam, disiram, dirawat, baru kemudian tumbuh. Hill sering mengingatkan bahwa kesabaran, ketekunan, dan keringat adalah kombinasi yang tak terkalahkan. Sekarang, aku ingin kau membayangkan sebuah gunung yang tinggi. Dari kejauhan, puncaknya terlihat mustahil dicapai. Tetapi para pendaki yang sampai ke puncak tidak pernah melompat sekaligus. Mereka mengambil 1 langkah, lalu langkah berikutnya, meski jalannya curam, meski nafas terengah, meski tubuh kelelahan. 1 langkah kecil, berulang kali, akhirnya membawa mereka ke puncak. Begitulah iman bekerja dalam hidupmu. Kamu tidak perlu tahu semua jawaban sekaligus. Kamu hanya perlu melangkah, hari demi hari, dengan keyakinan bahwa puncak itu nyata. Hill juga berbicara tentang kekuatan bawah sadar. Ia mengatakan bahwa pikiran bawah sadar adalah jembatan antara pikiran sadar dan dunia nyata. Apapun yang kamu tanam di sana dengan keyakinan dan emosi yang kuat, akan tercermin dalam realitasmu. Itu sebabnya doa, afirmasi, dan autosugesti begitu penting. Ketika kamu mengisi pikiran bawah sadarmu dengan gambaran kemenangan,
pada akhirnya hidupmu akan mencerminkan gambaran itu. Tetapi jangan salah paham, ini bukan sekadar tentang berpikir positif tanpa tindakan. Ini tentang menyelaraskan pikiran, perasaan, dan tindakan. Seperti sebuah orkestra yang memainkan musik indah, ketika semua instrumen seirama, hidupmu juga akan menghasilkan harmoni ketika pikiranmu percaya, hatimu merasakan, dan tindakanmu konsisten. Bayangkan seorang pelukis yang berdiri di depan kanvas kosong. Ia tidak tahu persis bagaimana lukisan itu akan selesai, tetapi ia mulai dengan satu goresan. Goresan demi goresan, perlahan-lahan gambaran itu muncul. Begitu pula dengan hidupmu. Kamu tidak harus tahu semua detailnya. Kamu hanya perlu mulai melukis dengan tindakan kecil, sementara keyakinanmu menjaga visi tetap hidup. Dan mari kita bicara tentang tantangan. Karena iman sejati tidak diuji saat semuanya berjalan mulus, melainkan saat badai datang. Ketika orang lain meninggalkanmu, ketika usahamu tampak sia-sia, ketika dunia menertawakanmu, disitulah kamu membuktikan apakah imanmu nyata. Hill mengatakan, setiap kesulitan membawa benih keuntungan yang setara atau lebih besar. Artinya, bahkan di tengah penderitaan, ada peluang tersembunyi. Tetapi hanya mereka yang percaya sebelum melihat yang bisa menemukannya. Lihatlah sejarah orang-orang besar. Thomas Edison gagal ribuan kali sebelum menemukan bola lampu. Namun ia berkata, "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan ribuan cara yang tidak berhasil." Apa yang membuatnya bertahan? Iman. Keyakinan bahwa cahaya bisa lahir dari kegelapan. Begitu juga denganmu. Setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan pelajaran. Sekarang tanyakan pada dirimu, kebiasaan apa yang perlu kamu ubah untuk mulai selaras dengan keyakinanmu? Apakah kamu menghabiskan waktu dengan pikiran yang melemahkan? Apakah kamu menunda langkah kecil karena takut salah? Apakah kamu membiarkan keraguan orang lain menjadi suara hatimu? Hari ini, kamu bisa memilih untuk menggantinya. Pilih satu kebiasaan baru, sederhana, yang bisa menjadi bukti nyata dari imanmu. Karena pada akhirnya, iman bukan hanya tentang berharap. Iman adalah tentang hidup seolah-olah jawaban sudah diberikan, bahkan sebelum kamu melihatnya. Dan setiap hari, dengan disiplin, dengan kebiasaan, kamu mendekat pada kenyataan itu. Ini bukan jalan yang mudah, tetapi justru disitulah nilainya. Jalan yang mudah jarang membawa kita pada pertumbuhan. Jalan yang penuh tantanganlah yang mengukir jiwa kita, yang membentuk kita menjadi pribadi yang kuat, yang membuat kita pantas menerima impian kita. Dan ketika kamu mulai melihat dirimu berubah, ketika kebiasaan kecilmu mulai membuahkan hasil, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa. Keyakinanmu semakin kuat. Karena iman yang dipadukan dengan pengalaman nyata melahirkan kepastian. Dan kepastian itu adalah fondasi dari takdir baru. Dalam bagian berikutnya, kita akan menggali lebih dalam tentang bagaimana kekuatan iman dan kebiasaan ini dapat mengubah bukan hanya hidupmu sendiri, tetapi juga memengaruhi orang-orang di sekitarmu, menciptakan gelombang perubahan yang lebih besar daripada yang bisa kamu bayangkan. Kita telah berbicara tentang kekuatan untuk percaya sebelum melihat, dan bagaimana mengubah keyakinan itu menjadi kebiasaan yang nyata. Tetapi ada satu hal terakhir yang perlu kau pahami. Iman sejati bukan hanya tentang dirimu sendiri. Iman sejati adalah api yang menyalakan api lain. Ia bukan hanya mengubah perjalanan pribadimu, melainkan juga memengaruhi dunia di sekitarmu. Napoleon Hill mengatakan bahwa pikiran adalah hal yang menular. Energi keyakinanmu bisa memengaruhi orang-orang di sekelilingmu. Pernahkah kamu merasakan semangat dari seseorang yang begitu yakin pada dirinya sendiri hingga kehadirannya membuatmu percaya bahwa apapun mungkin? Begitulah iman bekerja. Ketika kamu memilih percaya sebelum melihat, kamu menjadi mercusuar
bagi mereka yang masih terjebak dalam keraguan. Bayangkan sebuah lilin di ruangan gelap. Satu lilin mungkin terlihat kecil, tapi ia menerangi ruang di sekitarnya. Dan ketika lilin itu menyalakan lilin lain, lalu lilin-lilin itu menyalakan yang berikutnya, perlahan seluruh ruangan dipenuhi cahaya. Begitu pula dengan hidupmu. Keberanianmu untuk percaya akan menjadi alasan bagi orang lain untuk tidak menyerah. Disiplinmu akan menjadi inspirasi bagi seseorang yang hampir berhenti. Keyakinanmu akan menjadi bukti bahwa hal-hal besar memang mungkin. Tetapi jangan salah, ini tidak berarti perjalananmu akan mulus. Justru karena cahaya itu terang, kegelapan akan berusaha lebih keras untuk memadamkannya. Kamu akan diuji, kamu akan ditantang, kamu akan dipaksa untuk memilih antara mundur atau terus melangkah. Dan disitulah kamu harus ingat kata-kata Hill. Di balik setiap kesulitan terdapat kesempatan yang sama atau lebih besar. Tantangan bukanlah penghalang. Tantangan adalah pintu menuju level berikutnya. Mari kita ambil contoh sederhana. Bayangkan sebuah anak panah. Untuk bisa melesat ke depan dengan kecepatan penuh, ia harus ditarik ke belakang terlebih dahulu. Tekanan itu, tarikan itu, rasa mundur itu, itulah yang memberinya kekuatan untuk melesat lebih jauh. Begitu juga dengan hidupmu. Setiap kali kamu merasa tertarik mundur oleh kegagalan, penolakan, atau penderitaan, sebenarnya hidup sedang menyiapkanmu untuk melesat lebih jauh daripada sebelumnya. Iman adalah kompasmu. Kebiasaan adalah langkah kakimu. Dan tantangan adalah bahan bakar yang mendorongmu naik. Jika tiga hal ini bersatu, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Sekarang, aku ingin kau membayangkan sesuatu. Bayangkan dirimu 5 tahun dari sekarang. Bayangkan kamu memilih untuk percaya hari ini, memilih untuk mengambil langkah-langkah kecil, memilih untuk bertahan meski badai menghantam. Apa yang kamu lihat? Siapa yang kamu jadi? Bagaimana hidupmu berbeda? Lalu bayangkan skenario lain. Bayangkan kamu menyerah hari ini. Bayangkan kamu membiarkan keraguan menguasai, membiarkan rasa takut menuntun langkahmu. 5 tahun dari sekarang, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tetap di tempat yang sama, menatap kembali dengan penyesalan, bertanya-tanya apa yang akan terjadi seandainya kamu punya keberanian untuk percaya? Pilihan itu ada di tanganmu sekarang. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat keputusan ini untukmu. Dunia hanya memberi 2 jalan. Jalan keraguan yang membawa pada stagnasi atau jalan keyakinan yang membawa pada transformasi. Hill selalu berbicara tentang kekuatan keputusan. Ia berkata bahwa orang sukses membuat keputusan dengan cepat dan jarang mengubahnya, sementara orang gagal membuat keputusan dengan lambat dan sering mengubahnya. Hari ini, kamu sedang dihadapkan pada keputusan itu. Apakah kamu akan percaya, bahkan sebelum melihat? Ingatlah, iman adalah benih, kebiasaan adalah tanah, tantangan adalah hujan, dan waktu adalah matahari. Bersama-sama, semua itu menciptakan panen yang luar biasa. Tetapi kamu harus berani menunggu, berani merawat, berani percaya. Hidup ini bukan tentang menunggu bukti baru percaya. Hidup ini tentang percaya lalu menciptakan bukti. Orang-orang yang kita kenang sepanjang sejarah adalah mereka yang berjalan dalam kegelapan dengan iman, sampai akhirnya dunia melihat apa yang hanya mereka lihat terlebih dahulu di dalam pikiran mereka. Sekarang, saat aku berbicara kepadamu, mungkin hatimu sedang bergetar. Mungkin ada suara kecil yang berkata, "Inilah waktunya." Jangan abaikan suara itu. Itu adalah panggilan dari bagian terdalam dirimu. Bagian yang tahu bahwa kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan hidup. Kamu diciptakan untuk berkembang, untuk bersinar, untuk meninggalkan jejak. Lihatlah sekelilingmu. Dunia penuh dengan orang-orang yang menyerah pada keraguan. Dunia penuh dengan jiwa-jiwa yang hanya percaya ketika semuanya jelas. Tetapi kamu bukan mereka.
Jika kamu masih mendengarkan hingga saat ini, berarti ada sesuatu yang berbeda dalam dirimu. Ada api yang tidak bisa dipadamkan. Aku ingin kau pegang kalimat ini erat-erat. Percaya sebelum melihat adalah undangan dari semesta untuk hidup lebih tinggi daripada yang pernah kau bayangkan. Itu adalah perjanjian antara dirimu dan takdirmu. Dan saat perjalanan ini berakhir, aku ingin meninggalkanmu dengan satu pesan terakhir. Jangan hanya dengarkan kata-kata ini, lalu melupakannya. Jadikan ini titik awal. Mulailah hari ini. Ambil satu langkah kecil, ulangi setiap hari, biarkan kebiasaan itu mengukir jalan baru. Dan setiap kali ragu datang, ingatlah kata-kata Napoleon Hill. Apapun yang dapat dipikirkan dan dipercaya oleh pikiran manusia dapat dicapai. Inilah saatnya untuk percaya. Inilah saatnya untuk bertindak. Inilah saatnya untuk menyalakan api dalam dirimu dan membiarkannya bersinar, bukan hanya untukmu, tetapi untuk semua orang yang menantikan cahaya dari perjalananmu. Jika pesan ini menyentuh hatimu, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan kepada dunia, karena mungkin ada seseorang di luar sana yang sedang menunggu kata-kata ini untuk menyelamatkan mimpinya. Klik tombol suka, berlangganan saluran ini, dan sebarkan video ini kepada mereka yang membutuhkan harapan. Bersama-sama, kita akan menciptakan gelombang keyakinan yang akan mengubah dunia. Hidupmu dimulai lagi hari ini. Percayalah, sebelum melihat